tips wawancara di user ini itu aku terkejut kayak dikasih soal matematika gitu. Oke, halo, selamat malam semuanya. Thank you banget ya teman-teman yang udah support channel YouTube aku. Thank you juga yang udah like, komen juga. Buat teman-teman kalau misalkan ada ide next mau bahas apa, boleh teman-teman bisa komen di kolom komen aja ya teman-teman ya. Nah, kali ini seneng banget udah kedatangan tamu kayak kemarin-kemarin kita udah janjian lama banget, tapi alhamdulillah hari ini kita jadi ya. Kita kenalan dulu ya, kita sapa dulu ya. Selamat malam, Divo. Malam Mbak Rika. Oke, gimana kabarnya, Divo? Baik nih, sehat bener. Oke, ini berarti posisinya di mana nih, Divo, nih sekarang nih? Ini posisinya lagi di kantor nih, Oh, Mbak, lagi on duty. Iya, lagi on duty ya. Oh, on off ya. iya Jadi on off. lagi on. Oke, nih teman-teman kayak kemarin banyak banget nih yang request ke aku kayak buat bahas tips and trick masuk ke Pertamina. Nah, ini kita udah kedatangan langsung ya salah satu teman aku yang dia lagi kerja di Pertamina. Nah, mungkin sebelum lebih jauh nih kita ngebahas tentang tips and trick, gimana rangkaian seleksinya dan lain-lain. Nah, kita kenalan dulu, kita cari tahu dulu nih siapa sih si Divo ini sebenarnya. Dia tuh sekarang posisinya di Pertamina tuh sebagai apa. Nah, mungkin boleh di-spill dulu aja. Silakan Divo. Oke, halo teman-teman. Oke, kita bakal perkenalan. Rekan, nama saya Muhammad Aldivo. Uh, Umur saya 21 tahun dan untuk kesibukan sekarang saya mahasiswa aktif di PTS swasta di Palembang dan nggak kalah penting saya juga karyawan di Pertamina Subholding Upstream Regional 1 Zona 4 sebagai Electrical and Instrument Technician di field OKRT. Oke, tuh teman-teman. Gimana? Udah menarik banget gak sih? Kayak ini masih kuliah nih, tapi Iya, ternyata udah kerja di Pertamina, teman-teman. Nah, tadi posisinya Divo ini sebagai Junior Electrical and Instrument Technician di Subholding Upstream Regional 1 Zona 4 Ogan Kopering dan Raja Tempur Refill. Ini kebetulan kita satu kantor ya, Vo ya. iya benar. Cuman kayak sekarang lagi beda lagi beda apa namanya? Beda Beda side. field, beda site ya. Beda. Oke, nah mungkin kayak tadi ya sempat di-spill sama Divo nih, Divo posisinya sebagai apa. Nah, kita cari tahu kali ya teman-teman ya, tuh posisinya Divo nih sebenarnya tuh ngapain aja sih kayak tadi ya elektrik terus instrumen technician itu dia tuh ngapain aja sih Divo? Iya. Oke, mungkin aku bakal jelasin dulu mengenai Pertamina ya. Oh, Mungkin boleh. Iya dong harus spill iya. tentang Pertamina. Mungkin kalian yang belum tahu Pertamina itu apa sih? Pertamina itu adalah perusahaan oil and gas. Bukan hanya oil and gas, dia bakal menjadi perusahaan EBT ataupun energi baru dan terbarukan nasional dengan kelas dunia. Jadi dia bakal mengembangkan kayak baterai. Kedepannya kan Hmm, bakal banyak kayak mobil elektrik gitu, mhm. vehicle atau electric vehicle bakal jadi perusahaan energi baru dan terbarukan. Jadi nggak bakal ketergantungan lagi dengan fosil nih. Nah, kemudian, Pertamina sendiri ini dibagi jadi 3 bagian kalau kalian belum tahu. Jadi Pertamina ini bukan hanya satu bagian perusahaan, tapi juga 3 bagian. Dia tuh terbagi jadi Oke. upstream, Upstream. midstream, dan downstream. Nah, jadi Oke. kayak upstream itu yang bagian saya nih, kayak Mhm. eksplorasi, dia Mhm. ngebor, nyari Bagian minyak, hulu ya? dia hulu. Kemudian midstream sendiri kayak petrochemical, RU seperti Mhm. refinery unit gitu kan. Mhm. Kemudian untuk Proses. proses, bener banget nih Mbak Rika nih udah tahu nih. Oke, untuk downstreamnya sendiri nih kayak marketing gitu, Mhm. distribution dari si produk-produk Pertamina. Jadi kalian Pertamina ini sangat berkembang sesuai zaman, bahkan Mhm. mengikuti banget dengan era yang sekarang nih, yaitu 5.0 ya. Mhm mhm. Nah, Oke untuk oke. posisi sekarang itu saya ini di Electrical and Instrument Technician ataupun bagiannya kayak kayak sistem kelistrikan seperti Mhm. generator gitu. Kemudian instrumennya sendiri kayak sensor-sensor gitu. Jadi kita berkecimpung di elektrik. Namun bagaimana yang kalian harus tahu, Pertamina ini
sistemnya karyawannya tuh udah supervise banget. Jadi namanya di lapangan tuh udah jarang. Jadi walau kalian udah di paling bawah, namun posisi kalian tuh udah sangat top gitu. Nih biar teman-teman nih makin semangat nih Iya, ya buat makin ikut semangat apa aja buat ya lagi rekrutmen BUMN ya. apalagi nih FHCI ya yang baru-baru nih. Lagi open juga. Iya, Oke, tadi udah ini ya dikasih tahu info nih dari Divo kalau di Pertamina tuh banyak banget ada. Tadi ya ada 3 ya, ada iya, upstream, terus kemudian ada proses sama untuk marketingnya atau more ya biasanya ya kalau iya marketing ya. benar. Oke, nah penasaran nih, Divo kenapa pengen kerja atau kenapa dulu memilih untuk kerja di Migas? Utamanya kenapa milih di Pertamina sih Iya. sebenarnya? Oke, mungkin awalnya sih setiap orang sih nggak ada ya keinginan buat apa kerja di suatu tempat yang kayak Pertamina tuh dalam bayang pikiran saya tuh nggak apa, wah bakal masuk nggak ya gitu kan. Tapi karena lama kelamaan kayak sudah dari sekolah gitu kan, bahkan melihat teman-teman gitu, jadi makin tertarik. Apalagi Pertamina itu benefit yang ditawarkan tuh sangat banyak gitu kan. Jadi semakin membuat uh, diri kita tuh Jadi, mau buat nge-apply di Pertamina. Jadi yes, yes. uh, Jadi ter-challenge ya, iya karena sebenarnya ter-challenge. walaupun seleksinya sulit, tapi itu worth it banget gitu Iya nggak worth sih? it banget, bener Buat banget sih Mbak. dicoba. Heeh. Uh, Jadi kayak kalau udah keterima tuh kayak, oh kemarin gak sia-sia loh, kita udah ngelewatin proses yang panjang banget gitu. iya bener banget. Mm-mm. Bahkan kenapa sih aku milih Pertamina, kayak Pertamina tuh kayak top of perusahaan di Indonesia Mm-mm. gitu. Kayak setiap orang tuh pengen, dan bahkan Mm-mm. jika kalian udah keterima tuh tetangga tuh kayak mandang kita tuh wow banget gitu. Ini relate ya. Bener nggak sih? Ini gue relate aja sih. Kalau jujur-jujuran kayak pengalaman pribadi bukan gitu sih. Tapi jangan sampai itu jadi motivasi utama ya. Iya bener. Tapi biar semangat aja, biar Biar semangat. semangat gitu kali. Oke, berarti ini Divo udah berapa lama nih di Pertamina nih? Oke, untuk di Pertamina sendiri sih udah 2 tahun. Tapi sebelumnya saya udah kerja juga di BUMN udah 2 tahun. Jadi kerja nih totalnya udah 4 tahun sih. Untuk Oke. di Pertamina udah 2 tahun. Jam terbangnya udah lumayan banget ya, mantep banget nih. Iya. Oke, berarti di Pertamina 2 tahun, dari tahun 2020 ya berarti atau 20, 21 iya benar. 2020 ya? Oke. Berarti waktu itu ini kan Diva sambil kuliah ya? Iya Itu tuh benar. gimana ceritanya? Kok bisa sekarang masih kuliah tapi udah kerja di Pertamina nih? Oh, itu karena gimana ya? Orang tua saya tuh basicnya care banget dari ibu, Heeh. bahkan bapak saya. Jadi kayak ibu saya tuh care woman banget. Jadi dia tuh Heeh. memikirkan anaknya sekali gitu. Heeh. Dia karena dia ingin anaknya tuh punya jenjang gitu Heeh. dalam pekerjaannya. Jadi Heeh. dia ingin biar anaknya tuh bisa kuliah juga gitu. Heeh. Bahkan kayak gimana ya, kayak kalian misalnya udah S2, S3 di Heeh. suatu perusahaan tuh bakal jadi yang apa, kayak terpandang, kemudian Heeh. apa, prospek pekerjaannya tuh ada gitu, prospek Heeh. untuk kedepannya gitu. Bahkan itu juga nambah wawasan kita Heeh. dalam sambil bekerja, sambil kuliah itu gimana ya, kayak kita tuh ngimprove pekerjaan dengan pendidikannya kayak bareng-bareng gitu. Heeh. Uh, Seru banget, challenge juga ya, iya challenge seru tersendiri banget. juga ya. Iya bener, challenge Anyway, sendiri. sebenarnya aku juga ada rencana buat lanjut studi gitu loh. Kok tapi kayak Oh, masih nanti dulu deh, kayak takut keteteran semuanya, masih mau nyari tahu sih load kerjanya tuh nanti akan seperti apa kayak gitu. Oke, ah, kita lanjut kali ya. Berarti jalur masuknya nih Divo di apa nih? Kan setahu aku juga jalur masuk ke Pertamina kan juga banyak banget ya. Kalau iya Divo nih benar. via apa nih berarti nih? Via darat, laut atau Oke, mana nih? via ini, via telepon ya. Enggak sih. Oke, untuk Divo sendiri jalurnya itu di BKJT. BKJT itu yang lulusan SLTA. Nah, namun kalian harus tahu nih, Pertamina ini dia memiliki 4 jalur ya. Nah, dia tuh ada yang BKJT atau bimbingan kerja juru teknik, ini lulusannya buat SLTA SMA, kemudian ada BPA, ini bimbingan
profesi ahli. Nah, ini untuk D3 dan kemudian ada BPS yaitu bimbingan profesi sarjana. Nah, ini buat S1 dan yang keempat ini ada yang namanya experience hire. Nah, ini buat yang pengalaman. Apa sih bedanya buat yang BKJT, BPS, BPA dan experience hire? Nah, untuk BKJT, BPS, BPA sendiri itu penempatannya tuh ditentukan oleh HR. Sedangkan untuk experience hire itu kalian harus memiliki yang namanya spesifikasi, misalnya udah pengalaman kerja, udah punya sertifikasi, kemudian penempatannya tuh khusus kita ngeplay misalnya kalian tuh pengalamannya di HSE, jadi mungkin kayak senior HSSE gitu, kayak senior Langsung electrical, jadi kalian spesifik tuh ya. ya sangat spesifik. Beda dengan kita yang BKJT, BPS, dan BPA nih, Mbak. Oke, tadi ya teman-teman ya, berbagai macam jalur seleksi untuk masuk Pertamina, ada BKJT, ini Divo udah masuknya lewat BKJT ya, terus ada Iya, BPA, tadi untuk D3, BPS untuk alumni S1 ya, iya terus benar. kemudian ada experience hire. Nah, tuh mungkin untuk detail-detailnya juga tadi sempat ya Iya. disampaikan juga ya sama Divo kayak perbedaannya tuh apa nih antara masing-masing si jalur masuk ke Pertamina ini. Nah, boleh dong Divo sampaikan juga ke teman-teman apa namanya untuk seleksinya atau rangkaian seleksinya tuh ada yang beda nggak sih antara keempat apa namanya jalur masuk ini gitu? Oke. Untuk BKJT dan BPA, untuk BKJT dan BPA tuh untuk yang SLTA dan D3 ini hampir sama ya. Bahkan di BPS juga hampir sama itu. Oke. Rata-rata juga hampir sama sih sebenarnya, Mbak, sampai Mirip-mirip experience ya. hire itu. Iya, dan tes pertamanya itu tes administrasi berupa screening berkas gitu kan, Oke. CV, kemudian kayak short tag berupa kayak minat kita gitu. Yang kemudian ada tes akademik. Tes akademik ini TPA. TPA benar gitu. Dia ini tesnya yaitu tes kemampuan logika kayak tes IQ gitu Mbak ya. Tes IQ, kemudian ada tes Pauli atau tes koran buat kalian yang sering ikut rekrutmen pasti tahu tuh, tes deret angka gitu kan. Kemudian ada tes psikologi. Nah, psikologinya kayak misalnya saya orang pendiam, saya orang pintar gitu kan. Yang mana pilihan Anda gitu kan? Yang mana yang mendekati gitu. Nah, kemudian yang ketiga itu ada tes wawancara psikolog. Nah, untuk tesnya nih semuanya ini online ya. Jadi kayak tes Oh, oke. administrasi, tes akademik, tes wawancara psikolog ini online gitu. Dan dari tes 1, kedua, dan ketiga ini dilakukan oleh si pihak ketiga. Jadi bukan oleh HR Pertamina langsung yang melakukan seleksinya. Nah, Oke. untuk tes wawancara psikolog ini kita secara online. Jadi dia nanti kayak ada tim dari psikolog wawancara kita, bagaimana sih cara kita wawancara dengan dia gitu kan, jawab-jawab pertanyaan. Nah, kemudian udah itu ada tes yang namanya tes core value BUMN. Oh, Nah, ini nih panjang yang banget ya. iya nih penting. Tes keempat ya, udah 4 tes nih. Ini tesnya yang mendekati nih kayak akhlak ya, nilai-nilai akhlak. Kemudian ada tes wawancara user dan HR. Nah, untuk tahun aku itu tes wawancara user dan HR-nya nih udah tatap muka. Nah, namun pada tahun 2021 dari info temen itu bahwa online, udah online. Dan itu pun, nah untuk BPS-nya itu sesudah tes wawancara user dan HR ini ada tes yang namanya tes wawancara top manajemen. Top Nah, manajemen. ya, untuk yang BKJT BPA itu setara mungkin manajer gitu kan, manajer. Nah, untuk BPS itu udah setara dengan direksi-direksi dari Pertamina. Nah, dan jika kita udah lulus tes wawancara tadi, kita lanjut ke tes kesehatan. Untuk tes kesehatan ini biasanya kayak di laboratorium, kemudian ada juga tes lari, tes terakhir. Nah, ini tes ada paling, tes lari. iya. Aku baru tahu loh. Iya, tes larinya kayak tes, ada yang dia di treadmill, ada yang di keliling lapangan lari bener gitu kan. Nah, kalau untuk yang di aku nih dapetnya yang
lari keliling lapangan itu Mm-mm. kelilingnya itu 2 kilo ya. Mm-mm. Nggak salah Buat 12 tes menit ini gitu. nggak sih badannya fit atau enggak gitu nggak Iya sih? benar. Nah, kalau udah tes kesehatan udah sih udah Mm-mm. lulus tuh Oke. kita kita pendidikan Mm-mm. pendidikan yudisium gitu. Oke, wow panjang banget ya tadi ya Iya teman-teman jadi ya dari administrasi sampai apa namanya wawancaranya dia berkali-kali ya tadi ya teman-teman iya ya. Oke oke. Kalau menurut Divo nih yang paling susah nih di tahap mana nih? Apa jalannya susah semua nih? oh yang paling susah nih Ah yang paling susah, yang paling banyak gugur biasanya nih yang teman-teman paling banyak apa? gugur nih Ya, untuk paling banyak gugur nih di tes akademik. oh di TPA ya biasanya Iya, ya. di Mm-mm. tes yang kedua gitu. Karena Mm-mm. ngapa? Karena di tes ini itu yang namanya applier-nya tuh masih banyak gitu, Mbak. Kayak Mm-mm. misalnya masih 100.000 bahkan sepuluh Mm-mm. ribu gitu misalnya kan. Oke. Mm-mm. Sedangkan server Pertamina kan tesnya online gitu. Mm-mm. Kadang terjadi kayak error server gitu kan. Mm-mm. Mungkin ada pengalaman teman-teman nih. Kemudian bukan hanya error server gitu, kayak misalnya terus tesnya tuh nguji agile kita, kegesitan kita Oh, jawab oke. pertanyaan. Dia tuh Cepet-cepetnya kita gitu cepat. bener. Dia ada 7 subtes gitu Mbak. Mm-mm. 7 subtes kayak misalnya ada pencerminan, Mm-mm. terus kayak apa jarak antar angka gitu kan, Mm-mm. deret-deret gitu kan. Mm-mm. Nah itu kita tuh ada soal misalnya pencerminan kita udah waktunya 3 menit, waktunya Mm-mm. 3 menit. Nah kita tuh dikasih misalnya berapa soal, nggak tahu lah berapa soal, Mm-mm. kita jawab di nomor 1, 2, 3, misalnya udah di nomor 3 gitu kan, Mm-mm. kita stuck di situ, kita sulit jawabnya kan, ada Eh, kan kadang iya. wah bingung gitu, wah Wah. bingung. Nah itu kalian tuh diuji banget agile-nya tuh. Gimana sih? Kalau aku sih tipsnya sih ya jawab asal aja. Iya. Jadi kita anggap aja tuh itu kayak apa? Cap cip Kita cup dapat ya. minus, ya kita Mm-mm. dapat Dapat minus minus di minus situ. satu. Cuman Mm-mm. kita dapat plus Plus 4 gitu 4 nah. ya di soal Jadi selanjutnya. iya benar gitu. Mm-mm. Kayak kita tuh ngadepin masalah jangan apa? Jangan dibawa berat itu yang Mm-mm. yang satu soal tadi. Nah, yang paling penting sih itu sih Mbak, Mm-mm. jaringan, jaringan itu. Oke, tapi ini emang ini sih perlu banget ya. Soalnya kan Iya, semuanya serba online ya. Kalau iya misalkan benar. teman-teman, kadang mungkin ada daerah tertentu yang nggak support untuk apa namanya jaringan tertentu juga ya. Ah, Itu ah. kayak benar-benar harus dipersiapkan banget ya. Jangan sampai nih malah apa namanya hal-hal minor nih malah jadi kendala gitu ya. Iya Sebenarnya benar. kalau jaringan itu kan kayak ini ya, apa namanya hal minor gitu ya dalam Mm-mm. seleksi ya. Bukan karena nggak kompeten, tapi Iya malah benar. karena jaringan gitu ya. Iya, Oke, kayak berarti sekarang keberuntungan gitu. udah online semua ya? Oh ya Iya berarti ya udah untuk online, seleksinya ya. Lebih efektif udah sih, full lebih enak on. juga ya. Maksudnya nggak Mm-mm. kayak perlu keluar banyak budget buat transport, Iya moving benar. kota gitu kan ya. Iya benar. Oke, Jadi oke, oke. Pertamina itu tesnya tuh full free. Jadi Mm-mm. nggak ada yang kayak penipuan-penipuan sekarang tuh. Waduh, itu udah jelas banget sih. Kalau misalnya Hati-hati ya ada berarti ya buat teman-teman rekrutmen, ya. iya hati-hati buat teman-teman nih. Mm-mm. Rekrutmen berbayar, udah itu Mm-mm. penipuan. Mm-mm. Biasanya ini juga Vo kayak ada yang reimburse tiket gitu loh. Jadi dibilangnya apa namanya nanti dapat tiket dari ini tapi harus bayar dulu nanti baru di reimburse. Ternyata itu Iya bener penipuan. tuh, itu Heeh. banyak tuh pengalaman. Kalau kalau kalian bingung tuh langsung aja kayak lapor ke IG, ke Instagram Mm-mm. itu langsung kirim aja tuh apa fotonya, gambarnya ke kayak IG Akun resmi Pertamina mm-mm. gitu, Mm-mm. bener akun Pertamina. Oke. Berarti kalau misalkan mau nyari info-info terkait pendaftaran officialnya berarti di mana nih, Vo nih? Biar tahu nih. Maksudnya biar teman-teman nggak kena tipu gitu ya. Iya bener. Oke, mungkin buat di aku ya rekrutmen aku tuh di satu web yaitu Mm-mm. di rekrutmenpertamina.com. Nah, Oke. tapi kalau biasanya info rekrutmen tuh pasti disebarkan di akun-akun resmi Pertamina kayak Mm-mm. Instagram Pertamina, kayak apa? LinkedIn juga. Iya, LinkedIn juga gitu kan. Tapi kalau sekarang sih kayak Pertamina, PLN itu udah punya website resmi sendiri kayak Mm-mm. rekrutmennya sendiri. Jadi kita bisa apply-nya tuh langsung di Mm-mm. web Di itu ya, Mbak. platform itu juga ya. Iya Jadi benar kayak seluruh rangkaiannya tuh bisa dipantau di situ. Nggak perlu Iya, khawatir dapat email dari bajakan-bajakan atau dari iya benar. penipu ya. Ah, ah. Apalagi Oke, ngisi oke. Google Form kan.
Oke, tadi menarik ya ngebahas terkait rangkaian seleksi dari Pertamina. Terus kalau versinya Divo nih paling susah, paling ini ya paling banyak apa menggugurkan peserta tuh bagian tes TPA. Itu juga bagian tersulit ya Iya, berarti ya menurut Divo ya? iya bener. Mhm mhm. Oke, ada ini enggak sih, Pok, kalau menurut aku kan biasanya TPA tuh ya, kalau sepengalaman aku tuh sharing ke teman-teman juga, kalau TPA itu kan kayak harus sering-sering belajar atau latihan soal gitu nggak sih? Iya bener. Biar heeh, itu Heeh. ada kayak website-website tertentu atau ini nggak sih, Pok, yang bisa diakses buat belajar? Karena kemarin juga dari ada tuh salah satu viewers YouTube aku yang nanya, kalau misalkan mau Heeh. nyari mau belajar tes-tes TPA gitu tuh bisa akses di mana sih? Kayak ada nggak sih kayak platformnya atau buku yang buat belajar gitu terkait tes TPA? Oh mungkin kalau Divo-nya sendiri sih eh, dulu tuh nggak ada sih web yang Mhm, resmi gitu ya. Cuman kayak nyari di Google nyari-nyari aja Play. ya? Iya, nyari di Google Play gitu. Heeh. Ada loh kayak aplikasi-aplikasi buat belajar TPA. Bahkan kita tuh Mmm, langsung aja kayak mencet-mencet kan udah timbul hasil gitu kan. mhm mhm, Bahkan banyak kan di Play Store. Mungkin mhm bisa buat temen coba gitu. mhm. Aku baru tahu loh malah ada aplikasi ini, Iya, TPA. Wow, nice info banget nih teman-teman nih. iya bener. Jadi buat kalian yang nggak punya buku gitu kan, mungkin Mhm bingung kan, bisa langsung aja search mhm di Google Play. Itu mhm. pasti banyak soal Iya, pas dia lagi aplikasinya. gabut gitu ya, kayak nunggu Iya, antrian kayak sambil belajar-belajar. Oke iya. oke. Bahkan tes Paulinya juga ada loh. Mhm. Aku juga Oh belajar di HP. oh. Ini Iya, tes menarik koran. banget nih, heeh heeh. Heeh. Biar nggak gabut gitu kan, Instagram, WhatsApp. Jadi Iya. bisa lah ya download-download, aplikasi-aplikasi untuk tes Mm-mm. TPA sama tes koran tadi ya. Mm-mm. Oke, ada tips khusus nggak sih, Vo, kayak per tiap rangkaian seleksinya, kayak misalkan nih untuk seleksi administrasi tuh biar kita lolos seperti apa tipsnya, terus wawancara tuh seperti apa gitu? Oh, sip. Oke, mungkin buat administrasi ya. Administrasi tuh juga penting sih menurut aku. Mhm Kayak kalian tuh harus nyeken berkasnya tuh harus jelas gitu. Kayak kalian terlihat lebih profesional gitu. mhm Kemudian kan kita tuh disuruh ngisi kayak namanya CV gitu. mhm Nah, dia tuh kayak kita disuruh ngisi yang namanya kayak short tag gitu kan, minat mhm kita gitu. Kayak aku tuh ngisinya tuh panjang loh bahkan mhm. ngisinya gitu. Mungkin orang kan uh, Males, bahkan kadang kayak males gitu ya? males gitu kan. Aku ngisinya panjang gitu Mhm pas tes administrasi gitu kayak bahkan aku nambah-nambahin kayak ada bahasa Inggrisnya sedikit mhm gitu mhm. buat lebih menarik Heeh, gitu kan. Namun si administrasi menurut aku sih nggak terlalu banyak ya yang untuk guguri peserta. Ya, mhm mungkin kita lanjut ke akademik ya. Nah, dari TPA tadi ya. Nah, TPA kan online ya. Nah, buat mhm tips buat kalian tuh yang harus siap yang namanya kertas gitu. mhm. Kayak misalnya kalian tuh bingung misalnya ada tes apa namanya tuh Iya. mencerminkan huruf misalnya kan. Jadi kalian tuh ataupun merotasi. Nah, rotasi itu Mhm. bahkan lebih mudah Gambar loh. ini Bisa sama ini kalau iya, dibalik jadi heeh. Jadi misalnya kita gambar nih L gitu kan. heeh. Kita rotasi aja tuh kita puter aja si kertasnya. Kan udah kan dapat Heeh, jawaban kan. mhm. Biar nggak Kemudian panik juga ya, kadang kalau TPA kan iya, iya waktunya singkat terus heeh, kayak kitanya panik gitu. iya benar. Jadi di rumah tuh harus siap kertas gitu. Mhm, Terus yang paling penting nih buat kalian yang sering tes TPA, bahkan kita kan di rumah tuh, itu mhm. harus siap minum loh. Minum tuh bikin kita lebih fokus. Jadi kayak Yes misalnya, yes, iya, heeh, udah kayak udah 10 menit itu setiap mhm 10 menit atau setengah jam gitu kita mhm minum gitu jadi kayak mhm nambah fokus itu sih mhm tips dari teman-teman aku juga hampir sama sih mhm. harus lebih sering minum gitu. Yes, ngurangin panik sih juga Iya itu. benar kalau untuk tes Pauli atau koran ini harus belajar benar sih menurut aku harus Mhm. apa kayak Sering-sering kebiasaan iya mhm, sering-sering sering-sering karena latihan. soalnya iya aku juga udah sering ya Mhm. nge-apply rekrutmen. Mirip-mirip ya biasanya tuh Mm-mm. tes koran tuh ya, Vo? Mirip-mirip Mhm kemudian dia tuh kalau kita sering latihan tuh kayak kita mhm nambah gesit gitu, nambah mhm, cepet. nambah cepet, Nah, mhm Pertamina kayaknya ngelihatnya dari agile-nya sih, nggak mhm dari kayak apa grafik-grafiknya gitu ya. mhm Kalau tahun aku kan karena dia online ya. mhm. Kalau mungkin kalian bingungnya cari aja di YouTube mungkin ya ada banyak tuh.
contoh-contoh dari tes Pauli dia. Kemudian subtesnya tuh ada sih di YouTube, bahkan di Google tuh ada, aku lihat tuh mirip banget. Nah, kemudian kita wawancara ke psikolog. Nah, untuk tips wawancara psikolog karena online ya. Nah, jadi kalian tuh harus fokus dengan si kamera yang kita gunakan gitu. Jangan lihat ke layar. Kayak aku nih sering lihat ke layar. Coba Jadi, ini lagi lihat gimana nih? Ini lagi lihat iya. mana nih? Nah, Lagi. kalau contohnya ini nih lihat ke layar gitu. Jadi posisi tegap gitu kan. Kemudian pakaian rapi juga, harus rapi kayak pakai kemeja kan aku kemarin. Kemudian jaringan itu paling penting sih. Dari semua rangkaian tuh jaringan paling penting. Kemudian kalian harus gerakin tangan juga kayak itu. Nah, kalau gerakin tangan kayak lebih membuat interaktif ya sama kelihatan interaktif, excited juga kitanya. Excited, iya benar. Kemudian lebih meyakinkan, ucapan kita tuh, wah orang percaya gitu. Kemudian jangan nunduk gitu kan, harus fokus ke kamera. Nah, untuk core value BUMN nih, ini tesnya nih nggak terlalu banyak ya tahun aku. Itu tuh berarti tesnya tulis atau apa tuh, Vo, yang tes core value BUMN Core tuh value berarti? BUMN. Ini juga sama online kayak tes akademik. Oh, oke. Dia. Tapi dia lebih ke kepribadian gitu. Misalnya kayak kemarin tuh kan aku kayak integritas gitu ya. Integritas. Yes, I see. Kayak apa? Kayak contohnya korupsi atau enggak apa itu, nah gimana sih ngadepinnya gitu. Sekarang kan akhlak, jadi kalian harus belajarin benar tuh value-value akhlak yang harus kalian pahami untuk sekarang. Apalagi semua BUMN nerapin nilai-nilai akhlak nih. Oke, lanjut. Oke, lanjut ke wawancara user dan HR nih. Untuk wawancara user dan HR ini, tahun aku nih wawancaranya nih tatap muka. Jadi langsung. Iya, tatap muka langsung. Di mana berarti waktu itu? Kalau itu sesuai dengan kita nge-apply, misalnya kita apply-nya di lokasi lupa. Lokasi misalnya di Palembang, dari Palembang nanti wawancaranya di Palembang gitu. Tapi kalau BPS itu rata-rata di Jakarta. Kalau BPA dan BKJT ini masih di region ya. Region kayak Palembang ya Palembang, misalnya di mana gitu. Nah, untuk tipsnya ini kita tuh tips wawancara di user ini itu aku terkejut kayak dikasih soal matematika gitu. Oh iya. Iya. Kaget, surprising gitu dong. Surprising banget. Ya, untung alhamdulillah ibu aku guru matematika gitu. Jadi kayak bisa aja tuh jawabnya, jadi aman gitu. Tapi itu rata-rata loh, gak ketebak banget loh berarti itu. Nggak ketebak. Bahkan itu tips loh salah satu. Jadi kalian harus paham juga matematika. Kayak di Indofood, bahkan di tempat kakak saya juga tuh rekrutmen juga ngetes matematika pas di user dan HR. Iya. Teman-teman, apalagi nih yang sebel sama matematika atau benci matematika. Iya, harus hati-hati aja nih. Hati-hati, harus tahu nih. Nah, untuk user dan HR ini berbeda ya pertanyaannya. Waktunya beda juga ya, atau satu waktu itu? Nah, untuk yang aku itu satu waktu, jadi dia duduk bareng. Jadi yang satu HR dan satunya itu user. Nah, Kak Rika penasaran nggak sih apa yang wawancara aku tuh? Itu ternyata FM kita tuh, Pak Alam. Pak Alam gitu. Oke. Langsung dari Pak Alam. Iya, langsung dari Pak Alam. Jadi wawancara user dan HR pasti kalian udah tahu ya. Untuk HR itu pastinya dia mewawancari tentang kepribadian kita, keseharian kita, kesibukan kita kan. Dan untuk usernya itu untuk keterampilan, skill kita. Misalnya dia nanya, wah minat di mana? Misalnya kita minat di elektrik. Dia bakal nanya gitu spesifikasi lebih personal alat gitu juga ya. Karena dia kan backgroundnya teknis juga kan, sesuai dengan yang kita apply. Nah, sedangkan user ini biasanya kayak misalnya gimana sih jika ada kendala gitu kan, pasti kita jawabnya kita harus sikap lebih tenang gitu kan. Normatif gitu. Iya. Pertanyaan-pertanyaan normatif. Kayak itu bahkan template nggak sih? Kayak user, psikolog itu template semua jawabannya. Sebenarnya mirip-mirip gitu ya. Template.
bahkan di Google tuh hampir Banyak. sih sama-sama. Mm-mm. Bedanya cuma di user aja sih kalau kendalanya, karena kita lebih spesifik ke teknis ya, Mm-mm. karena harus lebih benar-benar skill tuh lebih harus lebih paham. Oke, untuk selanjutnya itu tes kesehatan. Nah, untuk kesehatan itu yang harus penting ya, jaga kesehatan. Tetap Jadi fit ya. tetap fit. Jadi kayak 2 hari sebelum sebelum tes kesehatan tuh harus istirahat banyak. Mm-mm. Kemudian yang sebelumnya makannya berlemak terus, ganti dengan berserat, Berhenti kayak dulu gitu ya. berhenti dulu, kayak makan bakso, makan seblak yang terbaru nih. Makannya jadi makan kayak makan buah, makan Yang pisang, plain makan base apa. gitu nggak sih? Iya bener. Ya kan kayak mana, bahkan kotoran-kotoran pun diuji kan, Mm-mm. dites gitu. Mm-mm. Kayak ketahanan mata juga. Mm-mm. Kalau Tapi dari, banyak yang gugur juga, Vo, kalau di MCO. iya bener. Kalau tak, Oke, aku kira kayak MCU tuh kayak ya udahlah ya bakal auto lolos gitu. iya. Ternyata ada juga yang gugur karena MCU Ah, ya. ah. Kalau di RU itu banyak loh. Kalau Mm-mm. tahun aku, kalau pas angkatan aku kan cuman langsung, kan udah dari wawancara user gitu kan, Mm-mm. langsung ditujuin buat SHU, BKJT Mm-mm. SHU gitu kan. Mm-mm. Jadi wawancara cuman tes kesehatan cuma 5 orang gitu. Mm-mm. Dan yang nggak lulus tuh cuma satu, karena Mm-mm. nggak puasa gitu. Mungkin karena belum prepare dia. Oh. Iya, jadi harus puasa gitu. Oh ya Allah. Ini jangan sampai tuh kayak Jangan gitu-gitu hal sampai tuh. minor. Ya Mm-mm. udah lolos sampai tahap akhir, tinggal MCU doang, nggak lolos, sayang banget. Iya bener. Itu kayak nyeselnya Kalian tuh, sampai akhirat gitu. iya pasti loh. Udah di depan mata tuh. Kayak Heeh. dikit lagi. Tes kesehatan kan, apalagi Mm-mm. kayak penting banget. Jadi semua tes tuh harus kalian prepare gitu. Kayak tes Mm-mm. kesehatan tadi jangan lengah loh. Ada Mm-mm. tuh yang kayak rekrutmen nggak ngasih tahu bahwa kita tuh harus puasa gitu. Mm-mm. Tiba-tiba udah datang harus puasa gitu. Jadi harus kita tahu Wah, dulu, nggak bahkan tahu kita ya. tanya gitu kan. Mm-mm. Oke. Terus dari mata ya. Kalau kalau dari kawan aku sih, kawan ada juga yang minus gitu kan. Cuman Mm-mm. dia tipsnya gimana sih? Dihafal gitu. Oh, Oh enggak sih? ininya apa namanya? Dihafal Angkanya, tulisannya, angka-angkanya. huruf-hurufnya itu ya. Jadi dia cuman sebutin aja gitu. Oke, bisa diakalin ya. Iya. Sebenarnya banyak sih tips-tipsnya Mm-mm. sih, lebih Mm-mm. spesifik untuk tes kesehatan, bahkan tes akademik, bahkan banyak Mm-mm. sih. Semakin sering kita ngikut Nyoba, nyoba, bakal trial. lebih tahu. Mm-mm. Kayak Nggak ada ruginya untungnya ya tuh, nyoba tuh nggak sebenarnya ada rugi. teman-teman. Ya Kalau bener. misalkan emang sekali nggak lolos ya coba lagi gitu. Itu malah sebenarnya kita udah tahu ya. Jadi sistemnya seperti apa, kita Iya, bisa nge-eval juga ya kayak kurangnya di mana. bener. Jadi Kayak nama kayak jangan pembelajaran. nyesel kalau misalkan sekali dua Mm-mm. kali apply nggak lolos, masih ada kesempatan berikutnya bisa nyoba lagi gitu. Iya, Seru banget jangan nih. hanya jangan hanya fokus satu perusahaan. Yes. Kayak aku sebenarnya banyak juga yang lolos, banyak juga yang Mm-mm. nggak lolos. Kayak kan aku juga ikut rekrutmen kayak Pama Persada, Mm-mm. KI, Aku juga pernah PLN daftar di Pama gitu. Persada juga nggak lolos juga kok. Tapi alhamdulillah lo Wah lolos aku loh aku. nggak, aku tuh lebih ke nggak dapat, aku experience hire waktu itu. Oh, Nggak lebih ke nggak dapat info lagi sih ya abis itu. oh, Jadi kayak udah, aku mikir kalau nggak lolos itu kan Pama kan pakai ini ya, pakai apa namanya, pakai website juga ya Vo ya waktu itu ya. iya iya benar benar. Nah aku apply lah situ, tapi kok Oh, nggak ada follow up di websitenya juga, nggak ada update gitu loh. mm-mm. Kayak oh ya udah mungkin Kalau apa aku ini di dulu Pama cancel atau Persada tuh gimana. merupakan rekrutmen pertama ya, Mm-mm. Mbak. Nah, jadi aku tuh Oh. belum belum lulus, Mm-mm. belum lulus. Nah, itu ada BKK dari sekolah kan. Mm-mm. Jadi kerjasama dengan Pama Persada. Mm-mm. Nah, jadi kayak masih semester 7 ya, semester Mm-mm. 7 kalau kita. Semester 7, semester 5 gitu. Enak sekali ya, berarti bahas tentang Mama Persada gitu. Enggak deh. Ya alhamdulillah lah Heeh. lulus ya. Mm-mm. Lulus kemudian nggak diambil karena kata orang tua jauh. Heeh.
Tapi emang sebenarnya seleksi di beberapa perusahaan tuh mirip-mirip ya, Vo, ya. Jadi kayak Bener. tes TPA, wawancara, itu tuh mirip-mirip, Iya hampir bener. template bahkan ya, Iya kayak bener. pertanyaan-pertanyaannya. Jadi kalau misalkan semakin sering ikut, semakin bisa, maksudnya semakin tahu lah ya, kayak Iya. jawaban-jawaban apa yang perlu dipersiapkan, kayak Iya. gitu. Bahkan malah, harusnya kesempatan buat lolosnya jauh lebih tinggi juga. Iya bener. Mhm. Aku nggak rugi loh ngikutin sebanyak itu. Seneng juga kan Mm-mm. kayak, oh pernah nyoba di sini, pernah tahu di sini, Iya. pernah tahu tesnya di sini kayak gimana gitu ya. Bahkan dapat yang terbaik loh pilihan. Alhamdulillah ya, Po, ya. Alhamdulillah. Oke, kita lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya nih. Kalau menurut Divo nih, kayak sepemahaman Divo nih, sekarang kan di Pertamina, ada nggak sih, Po, kayak kriteria SDM tertentu yang dicari nih sama Pertamina gitu? Oke. Untuk kriteria SDM tertentu sih Mhm. mungkin karena nggak ada sih sebenarnya sih. Cuman karena kita udah namanya ada value yang namanya akhlak ya. Jadi Mhm. pasti setiap pekerja BUMN tuh pasti dituntut yang namanya akhlak tersebut. Nah, Mhm. namun kalau udah keterima di Pertamina, nah itu kita tuh kayak sangat dipus banget gitu. Mhm. Setiap harinya kita kayak apa? Ada kelas. Mbak sering kan ikut kelas Pertamina, bahkan Heeh. setiap harinya. Bahkan kayak kita tuh ngikutin yang namanya zaman, bahkan era gitu. Mhm. Dan apa sih fungsinya buat kami tuh ngikut kelas, Mbak, sebenarnya? Jadi kami tuh ada yang namanya individual goals. Oke, Nah, kayak KPI gitu nggak sih, iya Jat? bener Heeh. gitu. Jadi kami tuh harus ngikutin yang namanya 200 atau 500 jam gitu. Mhm. 500 jam kerja buat dapetin KPI itu, individual goals itu. Jadi itu nanti bakal ngefeknya kemana? Ya ke penilaian diri, kemudian ke benefit gitu. Jadi SDM Pertamina tuh harus agile banget sih. Harus Mhm. gesit banget terhadap perubahan zaman, Mhm. terhadap Harus bisa lingkungan gitu. adaptif gitu ya? Adaptif banget kan, akhlak bener tuh. Amanah, kompeten, harmonis, adaptif, Mhm. Yang loyal. paling penting yang paling penting sih akhlak ya itu ya, ikutin akhlak ya. Iya, iya. Tapi beda sih menurut aku, kayak Pertamina dengan BUMN lain tuh Mhm. memang sedikit beda. Kayak Pertamina tuh kayak nge-push bener gitu. Setiap karyawan itu harus apa? Bisa berkembang gitu. Mhm. Nggak Kayak hanya grow stuck di terus satu menerus tempat. gitu. Mhm. Kayak misalnya aku lulusan SLTA, kemudian aku ini kan aku ngambil kuliah gitu, ngambil Mhm. kuliah. Ini bahkan bisa kita apply lagi gitu Mhm. buat nambah jenjang gitu. Itu Mhm. sangat dituntut loh. Mhm. Bener-bener Pertamina nggak Ah, ngebatasin kita ah, buat terus berkembang ya, Vo ya? iya. Bahkan Mhm. kayak ada salah satu perusahaan BUMN yang nggak mungkin disebut ya. Itu kayak misalnya dia diterima di SLTA, dia Mhm. bahkan bakal setara dengan SLTA terus. Kemudian Mhm. Oke. pensiunnya dengan usia SLTA. Nah, Mhm. sedangkan di Pertamina tuh disamaratain gitu. Jadi kalau kamu mau berkembang bakal bakal lebih bagus buat diri Mhm. kita gitu kan. Bahkan buat Yes. perusahaan. Sepakat banget sih, heeh. Heeh. Emang di Pertamina bener-bener kayak, ya kita diberikan kesempatan buat berkembang seluas-luasnya gitu. Iya. Bahkan kayak dari internal aja tuh juga, apa ya, istilahnya ya, support kita ya, Vo ya. Mm-mm. Iya Ekosistem kerjanya benar. juga enak banget, seru, juga Iya kayak benar. nggak pelit buat sharing gitu loh, apa, Ah, senior-seniornya juga ya, Vo ya. iya benar. Ini Pokoknya testimoni deh, testimoni nih kalau gini. ini Oke. ya buat ini. Buat calon ini. Calon. Oke, nah pas udah masuk nih Vo nih di Pertamina, kayak adaptasinya di Vo di apa namanya, di lingkungan Pertamina tuh seperti apa? Kayak ada nggak sih kayak keterampilan-keterampilan tertentu gitu yang harus Divo miliki gitu pas udah join gitu? Mungkin dari adaptasinya dulu ya. Mhm. Karena aku kan diterimanya di lingkungan SHU, di mana Mhm. notabene-nya tuh banyak pekerja-pekerja yang udah umur gitu. Tahu Mhm. nggak? Bakal yang setara dengan kita tuh seumuran dengan orang tua sendiri loh di rumah gitu kan. Tahu Vo, tahu. Iya bener. Heeh. Bahkan aku bingung loh sistem adaptasinya. Bahkan dengan Mhm. perusahaan lama tuh kan kita tuh setara umurnya. Nah di sini Mhm. tuh beda. Kayak kita tuh Mhm.
harus kayak sopan santun bener gitu. Yes. Jaga Kayak kita sikap. harus jadi pembelajar banget nggak sih, Kok? Karena kan Pembelajar. partnernya kan senior-senior banget ya. Jadi kayak Iya sebenarnya bener. kalau misalkan emang kita benar-benar menempatkan posisi jadi pembelajar tuh kita dapat ilmunya tuh banyak banget Iya gitu nggak bener. sih? Mm-mm. Bahkan mereka yang rata-rata juga pengalamannya tuh banyak. Mm-mm. Cuman sayangnya mereka udah stuck gitu. Kok Mereka agak udah keputus, sorry, stucknya tuh agak delay. itu kan sebuah talisman gitu kan, talisman energi. Jadi mereka uh, latar belakangnya tuh SLTA. Nah, latar belakangnya tuh kan SLTA. Jadi mereka tuh stuck. Mm-mm. Sedangkan mereka kita tuh nggak tahu bahwa di belakang-belakang mereka tuh kayak aku tanya kayak setara dengan kita tuh, wah mereka pernah bekerja di Dubai gitu. Di mana lagi di Emirat Arab bahkan gitu. Divo agak delay, sorry. Jadi semakin kita bagus kan buat belajar itu semakin bagus. Delay. Delay Ya, banget, sorry. Agak delay banget delay. tadi. Oke, sekarang better Oke, sih. Better sekarang. Coba Divo tes cek coba. cek Cek cek. coba. Oke. Oke, kita ulang ya yang bagian tadi ya. Sorry banget. Tadi agak sedikit delay Nggak nih. apa. Adaptasi, Vo. Oke, Pakai adaptasi. kita balik lagi di adaptasi ya. Mm-mm. Nah, jadi lingkungan SH unik kebanyakan tuh dari maksudnya tuh dari perusahaan lama ya, itu Mm-mm. dari transisi dari perusahaan Mm-mm. misalnya Kogan Kombreng itu dari Talisman Energi Talisman. dia Mm-mm. di Pertamina. Nah, di mana karyawannya tuh backgroundnya masih SLTA. Mm-mm. Cuman mereka tuh udah punya pengalaman yang banyak. Kayak Mm-mm. Jam bahkan ada terbangnya udah tinggi banget. iya, Mm-mm. bahkan ada temen yang sepantar, maksudnya tuh Mm-mm. sejajar Angkatan. dengan bukan Bukan maksudnya seangkatan, sejajar posisinya sama. posisinya sejajar. Nah, Maksudnya sejajar. udah pengalaman di luar negeri gitu, contohnya Mm-mm. bahkan di Dubai gitu kan. Mm-mm. Jadi semakin kita pintar menempatin diri, semakin kita banyak bertanya tuh ilmu kita tuh bahkan lebih cepat di SHU ini. Mm-mm. Mm-mm. Karena pengalaman mereka tuh banyak bener gitu. Mm-mm. Memang cara kita komunikasi itu aja sih yang Yes. bakal Cara kita membatasi. Kita menempatkan harus diri ya. bener. Kita harus belajar jokes bapak-bapak gitu. Bapak-bapak. Kalau kita mungkin Oke. TBL mungkin mereka gimana gitu. Tapi emang ini sih, Vo, aku betul sebelumnya kan sempat di startup juga ya, Vo ya. Maksudnya kayak emang Iya, lingkungannya mungkin apalagi yang di SHU ini ya, yang mungkin tadi juga di Vo sempat spill juga kayak yang Pertamina Augan Komering ini kan dulunya kan Talisman ya. Jadi isinya tuh bener-bener senior-senior yang pengalamannya udah keren banget. Bahkan iya yang senior banget. sekarang, yang sebelum aku, posisi aku ini, Vo, dia tuh pengalamannya juga udah banyak banget. Pas aku yang gantian, kayak aku sebenarnya kayak Iya, agak minder banget. Kok penggantinya aku gitu kan, padahal sebelumnya tuh dia tuh keren banget, bahkan bener. sempat dapat testimoni dari masyarakat ya, karena kan Komdev sama masyarakat itu testimoninya keren banget tuh dari masyarakat, jadi kayak aduh bisa nggak ya nanti kayak bapak ini gitu. Itu jadi challenge tersendiri sih. Iya, Oke. iya bener. Ini jadi malah curhat nih. Oke, tadi ya teman-teman ya, adaptasi yang dilakukan Divo nih di Pertamina, khususnya di SHU ya. Karena kan kayak mungkin lingkungannya sedikit berbeda, tapi Iya, memang kalau misalkan kita menempatkan diri sebagai pembelajar, tentu ilmu yang kita dapetin jauh lebih banyak teman-teman. Karena kan kita kan kerja, partner kita tuh senior-senior yang udah punya jam terbang yang tinggi banget. Jadi kayak itu nilai plus banget sih buat kita teman-teman. Oke, next nih, Vo. Dari tadi aku belum nanya ini, kayak tadi kan tips and trick kayak gitu-gitu apa? kan. Nah, kendalanya nih, Vo, belum nih. Kendala selama mengikuti seleksi Pertamina, ada nggak sih kayak kecuali jaringan ya? Ya, Kendala-kendalanya atau enggak kendala selama Divo bekerja di Pertamina? buat kendala untuk seleksi ya bener sih yang paling utama jaringan. Jaringan ya? Namun, namun kayak apa? Kayak aku dulu mungkin cerita aja ya. Mm-mm. Kan Pertamina mungkin sangat support banget. Kayak aku
kuliah tuh bahkan BKJT, BPA, BPS tuh banyak lulusannya tuh udah punya latar belakang pekerjaan juga gitu. Jadi kayak misalnya aku nge-apply pas wawancara pas lagi kerja gitu kan. Jadi Mm-mm. tiba-tiba ada notif dari email gitu. Wah, besok mau tes kesehatan gitu, 2 hari lagi. Sedangkan kita belum izin gitu. Jadi kayak apa? Kita kendala banget gitu. Heeh, Pertamina juga kayak nginfoinnya tuh nggak kayak seminggu gitu. heeh. Bahkan Agak 3 hari dadakan ya. sebelum, 2 hari sebelum gitu. Mm-mm. Iya. Kayak itu kalau nggak Jadi ngecek itu kayak email tuh skip banget sih. iya bener. Mm-mm. Harus apa? Kita tuh ngecek email bener. Nanti udah Mm-mm. di Pertamina kalian dapat email resmi Pertamina dong. Mm-mm. Kayak untuk kendala di ini ya, di site ya. Mungkin Mm-mm. ya itu tadi kayak jauh dari orang tua gitu kan. Mm-mm. Tapi kita tuh schedule-nya 21 satu Mm-mm. hari masuk, 21 hari 21 on, hari. 21 hari off. Jadi kayak apalagi temen tuh yang baru bener lulus gitu kan, baru ngecap yang namanya bekerja tuh kayak yang namanya tuh tiap hari diteleponin orang tua gitu, Mm-mm. diteleponin orang tua karena nggak bisa jauh gitu kan, Iya. bahkan malam tuh bahkan pernah nangis gitu kan. Apalagi setnya Divo nih cukup Mm-mm. ini ya, cukup lumayan sepi ya Iya, di sana ya. cukup lumayan Mm-mm. sepi. Mm-mm. Orang-orangnya tuh terbatas, minim banget. Mm-mm. Jadi kayak apa? Komunikasinya juga terbatas. Orang-orangnya juga kan kami sebagai anak muda gitu kan, tiba-tiba cerita sama bapak-bapak tuh kayak Takut gak nyambung. iya takut nggak nyambung gitu. Takut dia juga apa? Nggak apa marah gitu maksudnya Iya, tuh. takut salah cerita, lebih takut salah Salah cerita. cerita gitu. Enggak cocok nih. Oke, 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 oke. Itu Halo, sih. kedengeran kok Iya suaranya? kedengeran. Oke, kita agak Untuk delay. kendala seleksi itu Mm-mm, sih paling penting mm-mm, jaringan. mm-mm. Kalau Kalau untuk bagian saya itu sebenarnya lebih ke well prepare ya. Dari kitanya harus iya, emang bener-bener prepare banget. Terus rajin-rajin cek email juga. Jangan sampai iya ke skip bener. nih kalau misalkan ada Iya pengumuman bener. tiba-tiba besok wawancara, tiba-tiba besok MCO Ah, kan. bener. Oke. Divo boleh di-spill nggak ini, Vo, fasilitas yang dapetin nih? Itu kalau misalkan Oke, kamu berkenan, tapi kalau nggak berkenan juga nggak apa-apa. Gitu, fasilitas boleh selama sih. bekerja di Pertamina, khususnya di SHU ya. Oke, mungkin dari SHU dulu ya. Mungkin untuk SHU untuk tempat Divo sendiri sih, alhamdulillah dapat mes gitu. Mes Mm-mm, oke. tinggal sendiri, jadi kan mes kamar sendiri gitu. Mm-mm, Kayak udah fasilitas bener kayak ruang AC gitu kan, mm-mm, laundry ada gitu, mm-mm. kemudian makan disediain 3 kali catering. sehari ya. Iya 3 kali sehari, bahkan dulu tuh ada snack loh gitu kan, karena apa sekarang kurang minat jadi dihilangin, mungkin nanti diadain lagi deh. Nunggu. Oke, kemudian fasilitas mungkin dari kesehatan tuh Mm-mm, dicek setiap harinya, dicek gitu, mm-mm, kita bisa ke klinik, bisa kayak ngecek kesehatan kayak kolesterol apapun itu bisa dicek setiap harinya. mm-mm, Jadi dokter di sini siap 24 jam gitu buat mastiin kita. Nah, mm-mm. untuk fasilitas-fasilitas yang lain seperti apa kayak jaminan kesehatan, Mm-mm. BPJS asuransi itu gitu-gitu ya. pasti dapat ya. Ada ya. Pastinya dapat. Mm-mm, Kayak jaminan pensiun gitu kan itu juga dapat. mm-mm, Jadi banyak untuk mungkin kalau bedanya di SHU dengan kilang ya kayak mm-mm, RU3. Nah, RU3 mm-mm, tuh dapat rumah mm-mm, ya, dapat rumah. Sedangkan kalau di kayak kita di site itu, mm-mm. jadi jangan takut buat kalian yang di site ataupun di offshore gitu kan. Nanti kalian kira itu bakal wah limit banget tinggalnya gitu. Jangan takut. Jadi kalian tuh bakal disediain banget dari tempat Mm-mm, tinggal, dari makan, dari mm-mm. laundry. Jadi kayak nggak, jangan khawatir kalau Uh, misalkan kayak uh, di daerah kayak istilahnya nggak 3T sih, maksudnya kayak terdalam iya gitu, benar dalam terdalam. hutan, tapi fasilitas tuh tetap oke ya, Vo ya, tetap Iya ada tempat benar. olahraga gitu-gitu tetap Iya ada benar. ya. Tempat nge-gym juga ada gitu kan. Di oke kan. Dok. Bahkan tempat gateball ya. Tempat gateball kan di oke. Bahkan Ada bulu lapangan tang. sebagus
Mm-mm. sebagus kayak lapangan golf gitu. Kalian Mm-mm. pikir aja sendiri loh di Mm-mm. dalam tempat terdalam gitu. Mm-mm. Jadi jangan Dan khawatir, jangan kayak uh-uh, berekspektasi kayak aduh nanti tinggal di hutan tuh gimana tuh gitu iya nyari makannya. bener. Base service Uh-uh, lah ya pokoknya mah Pertamina ya Po ya. iya bener. Best Mm-mm. service. Kalau kalian nggak dapat itu mungkin nanti diganti jadi Mm-mm. apa Yang lain dana gitu. gitu. Heeh. Cuan dari cuan. Oke, oke, oke. Tapi jangan khawatir juga loh. Kalian pikir mungkin di tempat kayak ini kan kita di site semua nih. Nah, Mm-mm. ini jaringan kita kan bagus. Jadi jaringan juga tercover banget nih, Mm-mm. aman banget. Jadi kalian Mm-mm. komunikasi antar keluarga tuh Tetap masih bisa ya. berjalan bisa. Heeh. Padahal Mas, padahal pas keluar dari dari site udah nggak ada sinyal lagi. iya bener. Jadi scroll Instagram, Facebook, update, kalian tetap Aman. bisa loh. Mm-mm. Aman. Oke. Anyway, Opo kalau yang di Prabu Muli itu kalau nggak salah itu juga dapat rumah kok, yang Iya di zona ya. bener. Heeh. Bener. Cuman emang mungkin kalau yang daerah-daerah yang apa terdalam banget ya emang dapatnya mes mungkin ya kayak jadi Iya. satu petak kamar tapi kamarnya enak banget gitu kan. Iya Mungkin enak. contohnya Bener. ya. Iya. Ada WC di dalam gitu kan. Kasur Oke. enak gitu kan. Mm-mm. Mm-mm. Oke, seru banget nih sharing-sharing sama Divo. Ini udah hampir 1 jam lah ya. Kurang 5 menit, hampir 1 jam ya. Ngobrol-ngobrol banyak nih sama Divo terkait tadi tips and trick, terus rangkaian seleksi, kendala-kendala yang dihadapin juga. Last nih buat closing statement juga nih, Vo. Share dong cerita paling menarik selama gabung di Pertamina, khususnya di SHU. Bingung nih, apa nih kayak banyak Bingung ya menarik apa nih ya? kayaknya. Kayak banyak yang Iya, menarik nih. saking banyak menariknya. Mungkin dari awal pendidikan aja ya. Mm-mm. Kalian tuh bakal yang namanya tuh seangkatan kan angkatan aku tuh banyak gitu, orang Mm-mm. 300. Kalian tuh bakal punya keluarga tuh banyak loh di seluruh Mm-mm. Indonesia. Bahkan apalagi kita tuh kayak yang namanya media sosial tuh udah sangat wajib punya gitu. Jadi kita tuh kayak misalnya kan aku gini, nanti off ini kan, off mau jalan kan, nanti Mm-mm. ke tempat misalnya ke mana Cirebon misalnya. Wah, Mm-mm. nanti kita tuh bisa Tinggal kontak ngubungin aja. kontak sangkatan gitu. Mm-mm. Kayak kita tuh sangat apa? Sangat deket gitu. Mm-mm. Networknya. Iya. Jadi kalian tuh pas udah pendidikan tuh harus cari temen tuh harus berbaur bener, jangan Mm-mm. diem-diem aja gitu. Jangan diem-diem baik gitu. Diem-diem baik, diem-diem Oke. baik. Mm-mm. Aku setuju Jadi banget sih kayak uh, misalkan apa namanya kayak kita dikasih kesempatan buat bersosialisasi, buat bernetworking iya. tuh bener-bener dimanfaatin gitu kan. Mm-mm. Soalnya tuh kayak suatu saat tuh ya pasti itu apa ya istilahnya ya bukan bermanfaat juga sih kayak siapa tahu nanti tuh kita bisa ketemu dia lagi gitu ketemu di mana Iya lagi di bener. perusahaan mana lagi gitu kan bisa saling sharing lagi kayak gitu. Kayak Mbak Rika kan, kita kan Nih baru kenal juga nih. baru kenal loh, cepet banget gitu kan. Yang penting Oke. Ada hal menarik lagi nggak? Kok ini kayaknya banyak banget hal menarik banyak jadi kayak banget. bingung jadi yang Uh, uh. Kayak apalagi Pertamina tuh hampir tiap bulan tuh ada event kan. Jadi kayak mm-mm, apa? Kita tuh kayak kemarin kan gitu ada apa event antar millennials ya, Mbak. mm-mm. Nah, itu Yes. sayang banget aku nggak ikut loh. Jadi Lagi Pertamina di tuh site ya. iya bener. Kayak apa? Setiap bulan tuh kegiatan tuh padat gitu. Mm-mm, Baik online maupun mm-mm. offline. Yes, Jadi, terus kalau teman-teman lihat juga ya kalau di kita kan di PHR tuh dia ada akun Instagramnya juga ya. Itu iya. tuh juga akun Instagramnya ini loh apa namanya aktif banget loh teman-teman. Uh, Kayak bener-bener ya, apa representnya anak-anak muda gitu. iya bener. Jadi Jadi boleh lah dikepoin lah di Instagramnya. Nanti aku share juga kali spill ya ya. biar tahu. Oke, kayaknya itu jadi pertanyaan terakhir ya di sesi kita sharing kali ini. Kayak sebelum ditutup, Diva ada yang pengen disampaikan nggak buat teman-teman kayak ini kali ya apa Closing namanya? statement tadi. Boleh, boleh, boleh. Boleh, silakan. Apa ya? Kayak semangatin Mungkin teman-teman yang ini lagi aja. daftar Pertamina kali ya, Oh lagi iya buat mau berkarir di kalian yang lagi Pertamina. daftar Pertamina semangat. Jadi ini nih tips buat kalian yang lulus harus bakal lulus nih. Buat yang lulus juga. Apa sih tips
Divo buat lulus Pertamina itu keberuntungan. Keberuntungan. Keberuntungan tuh ini kayak keberhasilan yang dipersiapkan nggak sih? Iya bener. Itu kan merupakan dua bagian loh. Heeh, Dua iya. bagian loh keberuntungan itu. Mhm, Itu yang pertama itu keberuntungan itu bagian dari kesempatan, kemudian mhm, dari pengetahuan. Jadi mhm, kalian tuh kalau misalnya ada rekrutmen harus diikutin gitu. Kemudian mhm, pengetahuannya tuh harus diasah gitu. Ini nih, ada contoh nih. Misalnya ada uang jatuh gitu. Uang mhm, jatuh. Nah, itu kan kesempatan di depan mata gitu. Sedangkan kalian nggak punya pengetahuan terhadap uang tersebut loh. mhm, nggak tahu Bahwa itu gitu. depan itu Uang uang gitu. 50.000 gitu kan. Kalian nggak tahu, nggak kalian ambil kan. Sedangkan sedangkan bagi orang yang punya pengetahuan diambilnya loh. Mhm. Berarti Anda beruntung loh gitu kan. Jadi harus ada pengetahuan juga. Jadi jika ada kesempatan tuh harus ada pengetahuan. Jadi bagi orang yang ngomong, wah beruntung banget sih. Ya bener, memang kita beruntung gitu kan. Karena kita ada kesempatan, kita ikutin, kemudian Mhm. kita punya pengetahuan buat ngadepinnya gitu. Oke, mantep banget, thank you banget sharingnya Divo buat malam hari ini. Ini seneng banget ya tadi ya teman-teman ya kita ngobrol banyak sama Divo. Nanti kalau misalkan mau nanya-nanya lebih lanjut bisa kemana nih Vo? Di Instagram ya kali ya? Iya boleh, boleh di Nanti Instagram. aku add link Instagramnya Divo. Nanti teman-teman kalau misalkan mau nanya apapun nih, kayak misalkan Iya ada boleh. contoh tes TPA nggak sih? Ada kayak apa namanya platform yang bisa dicari apa namanya buat nyari info-info tentang Pertamina. Nah nanti boleh langsung kontak ya sama si Iya, Divo. Nah oke itu tadi ya akhir sesi kita ya buat sharing-sharing sama iya. Divo. Thank you banget teman-teman. Jangan lupa like, comment, subscribe juga ya channel aku. Thank you banget Divo. Aku tutup. Terima kasih Mbak. Bye.